Oke, selamat sore, saudara sekalian. Saya akan membawakan materi K3 untuk minggu terakhir eh, sebelum UTS ya. Nanti setelah UTS saudara akan ketemu lagi dengan K3. Saya, Pak Putu, dan Bu Tuani yang akan mengisi setelah UTS. Hari ini saya akan menyampaikan satu topik terkait safety. Bentar, masih ada yang masuk. Satu topik terkait safety yang kaitannya dengan manusia. Jadi human factor in safety culture, in safety management. Oke. Saya akan menyampaikan itu beberapa poin-poin penting untuk kita bisa mendapatkan informasi terkait topik yang dimaksud. Baik, langsung saja. Bentar ya, saya naruh ininya agak sukar. Baik. K3, sebagaimana kita ketahui, sudah menjadi salah satu aspek penting di dalam proses industri. Hari ini, bahkan kaitannya dengan banyak hal, terkait tentang akreditasi, loan, atau pinjaman bank. Kita harus menunjukkan yang namanya safety management kita, sebagaimana dulu ISO juga demikian. Nah, yang namanya safety itu sudah mengalami transformasi dari waktu ke waktu. Pendekatan untuk mengoptimalkan aspek ini dalam proses bisnis sudah dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Ini adalah grafik, itu ya, bagaimana yang namanya number of accident di dalam proses industri. Kalau berbicara fungsi waktu, dulu didekati dengan teknologi. Jadi, safety itu didekati dengan teknologi. Artinya, kemungkinan atau peluang terjadinya kecelakaan. Halo? Suaranya putus-putus ya? Lancar, Pak. Lancar ya? Lancar. Oh, oke. Ya. Oke. Baik. Saya lanjutkan ya. Jadi, dulu pada zaman kita bisa ngomong past time atau masa awal, yang namanya safety dikelola dengan pendekatan teknologi. Artinya, sebisa mungkin yang namanya potensi terjadinya kecelakaan itu dikontrol dengan teknologi. Dengan berjalannya waktu, saudara sekalian, pendekatan teknologi ternyata tidak memberikan efek pencegahan, tetapi lebih kepada efek perbaikan. Yang saya maksudkan adalah apabila terjadi kecelakaan, maka teknologi mampu untuk mengalami atau melakukan yang namanya kuratif atau perbaikan atau pencegahan ke dampak yang lebih luas lagi. Tidak betul-betul mencegah. Jadi apabila kebakaran terjadi, ada teknologi yang namanya alarm atau itu sprinkler untuk air, tetapi kebakarannya sendiri sudah terjadi, itu maksudnya. Ya. Nah, oleh karena itu kemudian semakin waktu orang semakin berpikir bahwa tidak bisa, kita harus memiliki yang namanya sistem pengelolaan. Tidak rely absolutely ke teknologi, tetapi harus ada yang namanya sistem pengelolaan. Ada satu titik sistem pengelolaan itu memberikan euforia, berhasil menciptakan yang namanya prosedur atau proses pencegahan terjadinya kecelakaan yang signifikan. Tapi pada titik itu masih
ada yang namanya kemungkinan kecelakaan. Dan orang kemudian berpikir, teknologinya udah disentuh, prosesnya udah disentuh, manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas di industri, memegang peranan penting agar yang namanya safety itu bisa dioptimalkan. Nah, oleh karena itu, maka topik human factor itu menjadi salah satu topik yang banyak diajarkan ketika kita berbicara tentang safety atau K3 di proses industri. Nah, pada beberapa slide ke depan, saya akan membahas 4 hal ini. Yang pertama adalah culture, kemudian bagaimana mengoptimalkan human performance, kemudian bagaimana yang namanya faktor-faktor itu berpengaruh terhadap manusia, itu bekerja atau berpengaruh khususnya pada situasi yang high demand atau pada kondisi yang stressful, kondisi yang menekan. Bagaimana dia bisa mengontrol dirinya. Dan yang terakhir adalah bagaimana manusia menjadi bagian tak terpisahkan atau menjadi integration part daripada desain proses. Ya, itu dan satu-satu kita ke sini. Ini adalah triangle safety yang banyak dikenal di beberapa perusahaan. Biasanya kalau kita mengikuti pelatihan terkait safety, kita akan dikenalkan dengan triangle ini. Ini berbicara 3 faktor yang diharapkan ada di dalam perusahaan ketika kita sedang membangun yang namanya safety. Yaitu satu safety culture, terus kemudian ada teamwork, dan behavior. 3 hal ini harus mendapatkan komitmen dan support dari top management dan seluruh pekerja terlibat. Jadi, yang namanya safety itu tidak hanya menjadi konsumsi departemen safety sendiri atau departemen K3 atau departemen lingkungan, tetapi semua karyawan, semua employee yang ada di perusahaan tersebut, dia perlu untuk memahaminya dengan baik. Oleh karena itu, safety culture, teamwork, behavior menjadi 3 sudut penting yang diharapkan ada di dalam perusahaan. Bagaimana itu bisa muncul? Harus ada involvement di sana, partisipasi, dan yang diharapkan adanya perubahan attitude dan behavior. Kenapa? Karena attitude dan behavior ini seringkali menjadi pemicu terjadinya kecelakaan. Pekerja tidak standar, ceroboh, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, mereka harus terlibat di semuanya ini agar yang namanya proses pengelolaan safety di dalam satu perusahaan itu bisa berjalan secara optimal. Nah, ketika kita berbicara safety culture, kultur itu menunjukkan identitas dari satu komunitas. Ya, apabila kita menghendaki adanya kultur K3 di dalam perusahaan, yang diharapkan adalah di perusahaan itu salah satu identitas yang orang luar tahu adalah bahwa mereka sangat-sangat memperhatikan safety. Itu Ini sih bisa Pak juga. Yunus, Oh, yes. ada yang belum di-accept Pak. Oh, oke. Hans. Bentar. Yuk. Nah, Kasih itu Pak. menjadi itu menjadi penanda ya, ketika orang melihat perusahaan itu. Bagi orang dalamnya sendiri, culture itu bisa didefinisikan sebagai belief, norm, atau norma, kepercayaan, ya, yang kemudian berpengaruh terhadap tingkah laku atau cara kerja pekerja di perusahaan itu. Harapannya, kalau kaitannya dengan safety, norm atau norma-norma kepercayaan yang mengubah behavior itu arahnya ke arah situ. Nah, safety culture itu menjadi hal penting yang hari-hari ini menjadi PR bagi perusahaan untuk membentuknya di perusahaan. Nah, itu definisi terkait tentang culture secara keseluruhan. Kita mungkin punya definisi kita sendiri,
Apakah saudara bisa melihat culture di satu perusahaan atau di satu organisasi? Saudara mungkin bisa melihat, oh, kalau perusahaan ini identik dengan ini, perusahaan ini identik dengan itu, dan sebagainya. Dulu, ya, sebelum Pak, ada yang belum di ACC, oh itu tadi ya, sudah ya? Atau ada lagi? Sebentar. Oh ya, ada lagi. Oke. Dulu saya tidak tahu saudara ngalami apa enggak ya, saya ngalami kalau kita ke bank, tidak pernah yang namanya satpam itu ngomong, "Selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu?" Tidak pernah. Satpam ya satpam, petugas keamanan, maksudnya begitu. Tapi hari ini hampir di semua bank di mana saudara hadir, datang, masuk, mereka akan memperlakukan saudara dengan cara yang seperti itu. Ada yang bisa dibantu Pak, itu mungkin customer service, ambil nomor urut dahulu Pak, ini diambilkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, satu bank melakukan, sekarang semua bank melakukan itu. Pertama, bank melakukan itu menjadi penanda. Oh, kalau ke bank itu, maka ada yang namanya pelayanan dari petugas keamanan seperti itu. Norm, belief bahwa dengan cara itu dia akan memegang apa? Memegang emotional attachment dengan customer-nya. Bisa, itu sebagai salah satu contoh, tapi dalam kaitannya dengan K3, saudara juga punya bayangan-bayangan sendiri. Tapi yang pasti adalah dia itu sebagai penanda, kelihatan di perusahaan itu. Kultur itu kan ditunjukkan. Ya. Bisa muncul dari attitude-nya, dan segala macam, dan segala macam. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kultur itu bisa dibangun? Pada salah satu yang saya baca, terkait dengan K3, maka kultur itu bisa dibangun apabila ada particular point in time yang kelihatan di sana. Ya. Tangible output-nya itu harus kerasa. Kulturnya sendiri itu kan sesuatu yang norm, belief itu kan tidak kelihatan kan begitu kan. Tapi harus ada yang kelihatan, ada particular point yang orang bisa identikan. Ya, bisa tahu, bisa identifikasi yang tadi saya katakan itu. Nah, harus ada tangible output-nya. Nah, untuk mengetahui apakah safety culture di satu perusahaan itu sudah kental, sudah ada, biasanya mereka menggunakan pengukuran-pengukuran untuk mengetahui tingkat kekentalan kultur itu. Biasanya mereka lakukan dengan kuesioner, baik kuesioner yang diisi oleh eksternal, dalam hal ini klien, customer mereka yang melihat dari depan, maupun dari dalam sendiri. Mereka melihat diri mereka ini sudah punya kultur belum sih? Kultur safety belum sih? Seperti itu. Nah, kultur safety itu bisa dibangun, ya, harus ada iklim safety-nya. Jadi kayak di dosing terus seperti itu sampai akhirnya ada sendiri di dalam tubuh perusahaan itu. Harus dengan sengaja ditanamkan, harus dengan sengaja diciptakan untuk kemudian itu menjadi kebiasaan. Beberapa hal yang bisa dilakukan, ini yang paling utama adalah dengan membentuk yang namanya teamwork untuk mengawal proses penciptaan safety culture itu di dalam suatu perusahaan. Di mana tim ini bertugas untuk melihat ya apa-apa yang menjadi kebiasaan di dalam perusahaan itu dan kemudian mendireksi atau mengarahkan ke arah yang benar. Ini biasanya dilakukan hari ini kalau saudara pernah mendengar departemen K3 di dalam satu perusahaan, itu mungkin adalah representasi real dari apa yang dimaksud di dalam textbook ini. Yaitu ada orang yang mengawal, memandu proses safety itu berjalan di satu perusahaan. Nah,
Kalau itu bisa terjadi, tim itu berharap adanya strong and positive relationship, itu muncul, tumbuh, gitu ya, di mana yang namanya more involvement di safety management itu menjadi salah satu tengarannya, maintenance of good safety performance with safer working practices itu terjadi. Jadi makin banyak orang yang terlibat di dalam safety management. Tadinya orang kalau jalan tidak di garis kuning, sekarang makin banyak yang namanya orang patuh. Makin banyak, makin banyak, makin banyak, semua. Ya. Itu yang kemudian diharapkan terjadi. Ya. Ada sebuah attachment terkait dengan panduan-panduan yang didesain, dibuat oleh tim tersebut. Apabila sudah bagus performance-nya, maka pemeliharaan itu menjadi bagian penting yang harus dilakukan sebagai tindak lanjutnya. Nah, bagaimana yang namanya proses pembentukan safety culture di satu perusahaan itu bisa dicapai atau bisa dengan efektif untuk muncul, harus ada yang namanya program ownership. Sekali lagi, yang namanya program-program berbasis voluntary seperti ini, itu tantangannya adalah di ownership. Seringkali karyawan beranggapan bahwa itu adalah pekerjaan tambahan. Nah, itu yang harus didobrak. Bahwa ini bukan sekedar pekerjaan tambahan, tetapi ini sesuatu untuk kita semua. Ya. Terus, tentu saja kepada karyawan, semua pekerja harus diberikan yang namanya definisi apa yang dimaksud dengan safe dan unsafe practice atau behavior. Kemudian, ada baseline sebagai patokan dasar pengukuran, dan setelah itu training, observasi, feedback, reinforcement, ya, itu dilakukan untuk kemudian menciptakan goal baru, mereview apa yang sudah dilakukan, meningkatkan goal-nya pada periode berikutnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Harapannya adalah dengan demikian, program safety itu akan bergulir, memiliki yang namanya snowball effect atau efek bola salju, yang semakin gede, sehingga seluruh karyawan itu tertangkap di dalam budaya kultur itu. Nah, sekali lagi untuk menciptakan itu in the beginning tidak mudah, ya. Tadi kalau saudara belajar pencegahan polusi, ya 11-12, kalau nggak dipaksa, itu malah sulit jalannya. Gitu. Dianggap pekerjaan tambahan. Padahal apabila diikuti, bekerja mengikuti dengan baik, ya, hasilnya nanti akan menjadi sebuah kebiasaan atau culture yang bagus buat kita. Saya pernah, saudara tahu pasti Campina, pabrik es krim, ini pabrik yang menyenangkan. Saya nggak dulu terbuka, kalau saudara mau belajar K3 di sana, saudara bisa kita kunjungan ke lapangan, dan kita bisa makan es krim sepuasnya di Campina. Tapi kayaknya sekarang tentu mereka tidak menerima kunjungan seperti itu. Nah, koordinator K3-nya cerita bahwa di awal-awal sulit sekali untuk menumbuhkan itu. Mereka menerapkan beberapa hal antara K3 dan lingkungan itu dijadikan satu. Nah, mereka ngambil contoh, itu Pak, sebagai contoh. Karyawan kan masuk jam 8. Praktek sebelumnya, AC itu dinyalakan oleh cleaning service pada waktu mereka bersih-bersih ruangan sebelum jam kantor masuk. Jadi biasanya apabila jam 8 masuk kerja, jam 7 cleaning service bersih-bersih, AC, lampu sudah dinyalakan. Nah, dengan mereka menerapkan K3 dan lingkungan itu, disepakati bahwa penyalaan lampu dan AC ya jam 8, di mana yang namanya karyawan masuk. Wah, itu sudah banyak tantangan, Pak, katanya masuk, sumuk, dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal 1 jam itu bernilai sangat besar terkait pemanfaatan energi dan spending lingkungan, value atau nilai lingkungannya. Tapi ya itu, pelan-pelan, dan kemudian akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, itu contoh aja di area sana. Di area K3 berjalan di garis kuning dan sebagainya, it's not really, kelihatannya simple, tetapi tidak mudah.
Nah, itu kemudian membentuk bola salju, efek bola salju, sehingga benar-benar terjadilah yang namanya safety culture itu terjadi di situ. Nah, ini dia, it can take a long time to see the benefit. Ini bukan masalah sulapan begitu atau berbicara tentang pemanfaatan teknologi. Kalau saudara pakai teknologi hari ini langsung hasilnya keluar gitu ya untuk memproduksi sesuatu mungkin ya. Tapi kalau berbicara masalah yang tidak kelihatan, kultur tadi tidak kelihatan toh, maka yang namanya benefit itu kadang waduh ya jauh. Nah, kita sudah terbiasa untuk suka melihat benefit langsung setelah melakukan aksi. Nah, itu yang sulit. Beberapa program-program seperti ini, cleaner production, itu bukan hal yang mudah. Perlu konsistensi, komitmen, sampai benefit itu betul-betul kelihatan. Pekerja nggak suka, ya, yo, apa pekerjaan tambahan, kok diawasi, ya macam-macam alasannya, ya. Terus kemudian maybe komunikasi bisa overload karena informasinya kan ketambahan terkait safety itu toh. Atau orang berpikir, "Alah, wis tambah ruwet," apa biasanya itu yang keluar. Anyway, ada banyak lagi yang lain dan apabila tidak dikelola dengan baik itu akan membuyarkan ya, membuyarkan. Saya, Bu Rike, dan beberapa dosen TI pernah melayani satu industri, family business, cukup besar di Jawa Timur. Mereka pengen dibuatkan yang namanya ya pengelolaan, macam-macam. Waktu itu kita melayaninya dalam area manajemen, itu sebabnya dosen TI ikut. Ada di area lingkungan, itu sebabnya saya dan Bu Rike ikut. Tapi memperkenalkan program-program itu tidak mudah. Yang nentang siapa? Ya malah saudara-saudaranya bosnya sendiri. Ya, kita dalam tanda kutip malah diomongin, Pak, dulu kita pakai konsultan mahal yang tidak berhasil, gini, gini, gini. Nah, ya sudah, ya kalau begitu ya repot. Mereka melihatnya simple, ini aja loh masih untung, kenapa kok harus aneh-aneh. Ya, itu kemudian menyebabkan inaction. Jadi program-program yang sudah ditata jadi tidak beraksi, tidak move. Discouragement, buyar ya. Jadi putus asa terus buyar pada akhirnya. Sayang, padahal udah banyak yang namanya hal-hal yang sudah ditaruh dengan baik. Nah, sukses faktornya apa? Oh, biasanya ya, kalau dibuat rame-rame, dibuat lomba, dibuat kepemilian bersama, ya, adanya aktif partisipasi dari stakeholder dalam hal ini ya pekerja ya, itu biasanya akan baik. Saudara lihat ya, Surabaya Green and Clean, pernah dengar itu? Sebetulnya idenya adalah gimana toh mengurangi sampah padat di perkampungan, di domestik household, di perumahan kita, di perumahan domestik di Surabaya. Tapi saudara lihat itu dikemas dengan luar biasa, dibuat lomba, yel-yel, ya, sehingga berjalan dengan cukup baik. Nah, itu bisa diadopsi juga. Adanya ini mungkin checklist, tapi menurut saya ini malah buletin begitu ya, apa yang perlu dilihat, kayak saudara janji pada diri saudara sendiri gitu loh, kayak di GPB, ya. Ini adalah kelemahan saya, maka saya harus ini, harus itu, dan sebagainya. Dan secara konstan menekankan, memotivasi terjadinya perubahan sikap atau tingkah laku untuk membentuk kultur K3. Ini adalah success factor-nya. Nah, untuk kemudian kita bisa menciptakan safety culture, hal ini perlu dilakukan. Tadi saya katakan top management perlu mendukung. Apabila sudah terbentuk, maka kita itu kayak di setel gitu ya. Pekerja itu kayak di setel untuk berpikir safety setiap kali dia bekerja di dalam perusahaan itu. Nah, itu yang sudah disebut dengan kulturnya. Yang kedua, topik bahasan kita hari ini adalah optimizing human performance. Bagaimana kinerja manusia itu bisa dioptimalkan. Ya, melalui apa? Nah, ini dia. Ya.
Prosedur training. Beberapa perusahaan menyadari bahwa kinerja dari employee, dari pekerjanya itu belum optimum. Kita di Teknik Kimia Ubaya secara teratur berkonsultasi dengan perwakilan industri, dalam hal ini kebanyakan ya kakak-kakak alumni saudara juga, untuk kita mendapatkan masukan, apakah lulusan Teknik Kimia Ubaya kalau sudah di lapangan, di perusahaan, adaptation time-nya itu cepat, langsung nyetel, atau slow. Apakah bekal yang didapatkan selama 8 semester itu kemudian sudah membuat yang namanya lulusan ketika di dunia kerja langsung on, langsung bisa. Dan masukan-masukan itu ditampung, beberapa di antaranya itu mengubah atau menjadi bahan penting untuk perubahan kurikulum. Tetapi pihak industri sendiri juga menyadari bahwa ketika mereka masuk di dalam dunia kerja, keberadaan prosedur terkait tipe pekerjaan itu harus ada, dan itu mempercepat proses penguasaan akan area kerja dari lulusan tersebut. Prosedur adalah hal penting. Kalau kita berbicara standarisasi, ISO, segala macam, kita nggak bisa lepas dari sini. Sekali ada prosedur, pasti ada training. Ya, sekali ada prosedur, selalu biasanya ada training. Kemudian bisa juga memasukkan faktor-faktor human ini di dalam desain proses dari satu proses industri. Nah, prosedur. Ketika kita berbicara prosedur di lapangan, banyak kali orang itu wegah, nggak mau ngomongin prosedur atau nurutin prosedur. Biasanya mereka bekerja dengan biasanya begini Pak, wis biasanya gini, wis oke, udah betul, nggak perlu untuk lihat prosedur dan sebagainya. Ya. Banyak kali itu terjadi. Prosedur seringkali tidak disukai karena ini kompleks, bahasanya panjang-panjang, males bacanya. Not updated. Oh, ini loh bisa begini, itu kok muter-muter petunjuknya, bisa begitu. Atau banyaknya itu isinya cuman nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tidak dibuat simple, to the point, easy to digest, sehingga pembacanya atau yang ikut itu bisa dengan mudah melakukannya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah prosedur yang tertulis itu membantu betul sih? Membantu betul nggak sih? Beberapa orang ngomong, "Soga lah, saya nggak usah tulis-tulisan gitu." Ya, saya bisa melakukannya dengan baik. Saudara sebentar ya, pulih ke telepon saya. Mungkin urusan terkait itu saya pause dulu. Bentar. Oke, sudah mati. Saya kembali ke sini. Pekerja biasanya begini, "Oh, aku nggak butuh prosedur dan sebagainya, lebih gampang ya, untuk mengikuti ini." Tapi ada yang lain ngomong, "No, prosedur itu akan membuat yang namanya pekerjaan kita terjamin kebenarannya." Ya. Nah, hal inilah yang kemudian harus dimediasi, saudara sekalian. Bagaimana melakukannya? Ya, satu, apakah kita perlu memprosedurkan secara tertulis semua pekerjaan? Ya, beberapa perusahaan ngomong, "No, not really." Ada beberapa pekerjaan yang masuk kategori NWI. Apa NWI itu? No written instruction, tidak perlu. Tapi ada yang perlu sampai step by step instruction. That's okay.
Satu perusahaan bisa menerjemahkan juga mana area-area pekerjaan yang perlu prosedur tertulis dan mana yang tidak diperlukan. Ya. Mungkin memang iya kalau sedikit-sedikit prosedur padahal itu hal yang sederhana, dalam tanda kutip tidak penting, maka tidak perlu yang namanya prosedur tertulis. Tapi kalau itu adalah pekerjaan yang kaitannya dengan safety, mungkin operasi di satu reaktor, for example, yang melibatkan berbagai macam eh, potensi risk terjadinya kecelakaan, step by step itu bisa dijadikan kewajiban. Ya. Nah, tapi yang penting itu tadi juga, ketika kita menulis yang ini, loh, mana tadi? Bablasan. Untuk kita menulis atau mempersiapkan satu prosedur, kita harus ingat ini. Jangan bulat, ya up to date, gitu ya. Tidak sekedar nggak boleh ini, nggak boleh itu, disampaikan secara simple, ya, tapi mudah dimengerti untuk kemudian dilaksanakan. Gitu ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan terkait dengan prosedur. Prosedur bukan tidak penting, ya. Dia membantu mengoptimalkan kinerja manusia, pekerja maksudnya, tapi tentu saja di dalam proses pembuatannya, dia juga harus ditata agar menarik. Prosedur dan training. Training kaitannya untuk meningkatkan kompetensi. Jadi sangat perlu untuk training pekerja, khususnya terkait tentang safety aspek di area pekerjaan mereka. Karena dengan demikian mereka menjadi kompeten bagaimana memanage pekerjaan mereka dan bagaimana untuk menghandle apabila ada sesuatu yang tidak dikehendaki. Training juga perlu direncanakan. Artinya tidak semua materi training dijejalkan ke semua operator. Tetapi training materi, training topics, itu harus disusun berdasarkan fungsi atau yang dibutuhkan di lapangan. Jangan sampai satu operator mendapatkan materi yang dia sebetulnya nothing to do with that. Dia hanya akan tidur di dalam kelas trainingnya, tetapi dia mendapatkan yang betul-betul dia butuhkan. Itu hal yang penting untuk dilakukan. Biasanya perusahaan membuat perencanaan pelatihan tahunan, gitu ya, membentuk tim training sendiri, departemen K3-nya mungkin, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi itu penting untuk dilakukan dulu. Pekerjaan saya di salah satu perusahaan sebelum saya gabung Ciwi adalah menjadi trainer. Kaitannya dengan ISO 14000, tapi ketambahan dengan K3 juga. Walaupun akhirnya tidak tidak seterusnya di K3, tapi lebih di lingkungan. Oke, jadi how to optimize human performance, saudara bisa melakukannya dengan menge-guide dia, mengawal dia dengan prosedur, ditindaklanjuti dengan training, supaya kompetensinya naik terkait dengan safety di area kerjanya. Yang ketiga adalah human factors in high demand situation. Biasanya ya, ketika yang namanya seseorang itu stres, dia akan mengalami kelengahan. Nah, kelengahan itulah yang kemudian akan berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, ada yang namanya cognitive task load analysis. Biasanya ada 3 parameter yang berpengaruh terhadap tingkat atau beban stres, yaitu pekerjaan itu membutuhkan waktu berapa. Mungkin waktunya harus diselesaikan sesingkat-singkatnya. Padahal yang namanya information processing itu banyak level of information processing-nya. Jadi yang didigest itu loh ya, yang harus dianalisis oleh brain kita, oleh pikiran kita, itu harus banyak, itu banyak, tapi waktunya tidak cukup mungkin dan sebagainya.
Belum lagi adanya task set switching atau perubahan pekerjaan yang mengharuskan dia untuk adjust dirinya ke berbagai kondisi atau ke berbagai situasi terkait kemampuan analisis atau kemampuan bekerjanya. 3 hal ini akan membuat tekanan biasanya ya pada kemampuan kognitif manusia. Sama seperti saudara, makanya saudara disarankan untuk kalau orang-orang bule itu punya semboyan working hard, party hard gitu ya. Jadi harus balance. Karena kalau working-nya terlalu hard, saudara tidak punya yang namanya refreshing atau balancing, itu akan berbahaya. Ya, seperti itu. Nah, saya nggak tahu kalau kita di Zoom ini, sejak Zoom 2 semester ini, menurut saudara tambah enak atau tambah stres buat kalian? Tambah menekan atau tambah tambah melegakan? Kamu gimana, Nicholas? Tambah jenuh, Pak. Tambah jenuh ya? Saya juga berhadapan dengan komputer terus, itu memberikan tekanan tersendiri. Jadi muales, selain problem penglihatan yang jadi berkunang-kunang begitu ya. Tetapi secara load jadi macam-macam. Saya malah merasakan tekanan ya. Bekerja jadi tidak dibatasi waktu. Kadang malam rapatnya dengan pemikiran bahwa saiki lo kan yo pakai Zoom tidak harus datang ke kantor ya. Iya sih, cuman kadang-kala malah berat gitu ya. Belum lagi beberapa pekerjaan tambahan, saudara tahu, nggak tahu saudara nanti ngalami apa enggak, kita akan punya yang namanya kurikulum kampus merdeka. Nah, itu kita sedang siapin itu juga. Macam-macam. Jadi kita punya kondisi, tergantung 3 hal ini yang akan menentukan load atau beban kognitif kita. Jika itu bisa diakomodasi, and you survive. Nah, ini hanya sebagai informasi buat saudara aja, bagaimana yang namanya kotak 3D cognitive model itu biasanya dilakukan nih orang-orang psikologi yang melakukan, khususnya psikologi industri. Ya. Jadi harapannya adalah beban kerja itu sesuai dengan kapasitas mental operator. Makanya kalau saudara nanti ngelamar pekerjaan biasanya kan disuruh ngerjain banyak soal dalam waktu tertentu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu penting untuk ini juga. Kenapa hubungannya dengan K3? Karena apabila ya, itu tidak diakomodasi, maka itu berpotensi rawan kecelakaan. Di dalam dunia pekerjaan, cognitive task load analysis yang saudara biasanya lakukan ketika interview pekerjaan, itu dikaitkan dengan function analysis. Jadi, saudara nanti akan bekerja sebagai apa tuh? Ya. Nah, dari situlah yang kemudian disesuaikan. Dari sanalah kemudian nanti disesuaikan supaya cocok dengan kebutuhan yang dikehendaki. Ya, supaya cocok. Jangan menaruh orang yang mungkin lemah di sini di function yang mungkin malah membutuhkan ini. Nah, itu akan repot. Biasanya orang tidak cocok dengan pekerjaan itu karena itu. Ya, merasa kok nggak pas ya, ada yang menyebutnya kurang tantangan, ada yang menyebutnya kok monoton. Ya. Karena memang pekerjaan memiliki tipe-tipe sendiri. Ada yang pendobrak, buka sesuatu yang baru, ada yang rutin basis, dan sebagainya, dan sebagainya. Biasanya kita bisa tahu itu, posisikan sesuai dengan fungsinya, ketika kita tahu hasil daripada cognitive task load analysis dan function analysis. Nah, beberapa hal terkait itu, ya, ini contoh sebetulnya, operators routinely ignore alarm di plant control room. Kenapa? Karena ternyata operator itu menerima 10 alarm
dalam 1 menit. Dia mungkin akan merasakan bahwa this is not important, ini tidak penting lagi. Dia bisa mencari cara lain untuk mengatasi hal tersebut. Human response itu tergantung dari 2 hal itu tadi, kognitif dan function analysis. How to face the problem? Kita bisa melakukannya bertahap seperti ini, yaitu event-event atau kondisi-kondisi apa aja yang butuh fokus lebih, ya. Terus menyusun prioritisasi respon kita, sehingga tidak semuanya dianggap sama, tidak semuanya berada dalam kondisi yang rutin, ya, daily basis, tetapi ada yang namanya pembeda antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Oke, terus kemudian menunjukkan kepada operator respon apa yang harus diberikan untuk setiap event, atau untuk setiap notifikasi, atau untuk setiap pesan daripada alarm itu. Jadi tidak semuanya berada pada level yang sama, tetapi ada kayak saudara gitu ya, kalau saudara belajar, kita kan ada sebutannya yang nice to know, ya, important to know, should to know, dan sebagainya. Mana yang oke, kalau saudara nggak tahu itu sih nggak apa-apa. Ya. Tapi yang ini saudara harus tahu. Nah, itu ada itu. Karena kalau semua dimasukkan sebagai bobot yang sama, wah ya bahaya. Itu nanti arahnya ke itu tadi, tekanan itu tadi, stres itu tadi. Jadi harus ada pembeda. Di perusahaan hal itu juga harus dilakukan untuk memfasilitasi agar beban pikiran, beban pekerjaan itu tidak besar, bisa dipilah-pilah di karyawan. Oke, ya. Jadi apa keuntungannya kalau kita mampu memilah-milah? Ya, avoid accidents. Kalau dianggap sama, gak dihiraukan, buyar ya. Better control of processes. Jadi tahu mana yang harus dikontrol. Ini gimana, itu gimana, seperti itu. Ya, interpretasi ini keuntungan ini loh maksudnya ya, keuntungan metode ini. Ya. Bagi karyawan sendiri akan mudah untuk menginterpretasikannya. Oke, seperti itu. Ya, ini contoh aja bahwa yang namanya keuntungan itu sudah bisa kita dapatkan apabila kita melakukan kontrol bagus terkait dengan proteksi atau prevensi insiden selama masa startup dan sebagainya. Ya, anyway. Yang penting adalah bagaimana menyelaraskan antara beban dan fungsi. Ya. 1, kita udah 3 step untuk human factor ini supaya dia tune in dengan safety di dalam satu perusahaan. Yang pertama adalah menciptakan safety culture. Yang kedua, meningkatkan kompetensi, performance-nya. Melalui apa? Training, prosedur. Yang ketiga, optimizing. Yang ketiga, optimizing dalam artian menyesuaikan antara kognitif atau beban kapasitas daripada si pekerja dengan tugasnya. Ya, in high demand situation harus kita antisipasi. Karena apabila tidak, dia tidak mampu mengontrol dirinya pada high demand situation, potensi kecelakaan akan semakin tinggi. Itu 3 hal human factor di dalam perusahaan yang harus diantisipasi. Masukkan dia ke dalam kultur safety, tingkatkan kinerjanya, beri dia yang namanya prosedur, pelatihan, pengertian akan pentingnya safety, antisipasi kemungkinan terjadinya stres atau kondisi yang membuat sisi manusianya tertekan karena overload di pekerjaan, sehingga menyebabkan potensi high risk. Dan yang keempat yang akan kita pelajari, saya mundur terlalu jauh,
Ya. Why should do this? Ya, yang keempat, yang terakhir yang akan kita bahas adalah human factor sebagai bagian dari desain proses engineering. Apa itu? James Reason ngomong seperti ini, we cannot change the human condition, but we can change the condition in which human work. Pada kondisi tertentu kita nggak bisa untuk mengubah kondisi manusia. Bahkan pada semua kondisi tentu saja ya. Tapi yang lebih mudah untuk kita ubah adalah kondisi di mana manusia bekerja. Tragedi Bhopal sekali lagi saya rasa adalah potret yang menunjukkan apa yang dikatakan James Reason ini, di mana kondisi kerja mereka di Bhopal itu sungguh-sungguh minim akan proteksi. Sehingga begitu kecelakaan terjadi, di tempat mereka kerja di Bhopal, maka disasters itu terjadi. Seandainya kondisi di Bhopal itu baik, diubah, memenuhi kaidah K3, maka mereka bekerja juga dengan lebih aman. Apa pesan sebetulnya yang ingin disampaikan dari pernyataan ini? Ketika kita mendesain satu proses, termasuk kemarin kita ngomong layout dan sebagainya, maka kita harus membayangkan di mana posisi manusia, employee, operator ketika dia bekerja. Ya, harus memasukkan pikiran itu. Tidak hanya ngomong, aduh mesin ini flow-nya begini, begitu, supaya lancar dan sebagainya. Tidak hanya dari sisi itu. Tapi dari sisi human juga harus dipikirkan. Nah, ketika kita berbicara tentang human factors di dalam desain proses, gimana dong kita melakukannya? Maka kita harus, ini saya barusan ngomong, memasukkan faktor manusia itu pada pertimbangan ketika kita sedang melakukan penataan atau desain terkait tentang equipment, operation. Prosedurnya ini cocok nggak kalau dilakukan oleh manusia dengan kondisi begini dan begitu. Termasuk work environment-nya. Nah, beberapa perusahaan mungkin saudara sudah tahu, mereka membuat yang namanya lingkungan kerja mereka itu nyaman dengan harapan kinerja manusia itu bisa optimal. Beberapa perusahaan yang basisnya creativity, seperti sosial media, Facebook, dan sebagainya, itu sangat menganut hal ini. Sehingga mereka bekerja itu tidak duduk di kantor jam 8 sampai jam 4, selesai pulang. Tidak. Tetapi kepada mereka diberi yang namanya flexibility, area kerja yang baik, mau kerja di kantin, di perpus, di mana, dan sebagainya, supaya mereka optimum pekerjaannya. Nah, hal itu harus diperhatikan, Tadi pagi saya baru menunjukkan satu gambar kepada teman-teman di pencegahan polusi. Ada satu pabrik yang tadinya atapnya seng, tertutup, jadi panas. Itu menyebabkan yang namanya work environment sangat poor, sangat jelek. Dan ketika mereka ganti itu, tidak perlu nambah AC, tetapi yang namanya airflow atau aliran udara baik, itu menimbulkan peningkatan di kinerja mereka. Nah, kalau panas, lemes, sudah tidak aware, ya, sudah tidak waspada lagi dengan yang namanya safety. Mereka bisa terlena dan potensi risiko kecelakaan terjadi. So you have to do this, memasukkan human factor di dalam desain proses. Ini beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengevaluasi, gitu ya. Apabila satu error terjadi, kita lihat pekerjaannya, analisa pekerjaan dari orang itu gimana sih. Terus kemudian yang namanya action, atau ada action terhadap error analisis ini. Jadi kalau sudah diketahui kenapa, maka ada yang namanya perbaikan. Nah,
Design solution to address the error causes. Jadi kita harus harus punya yang namanya solusi untuk meminimalkan atau menyelesaikan penyebab error itu terjadi. Ini kalau saudara pabriknya baru, nol pudel begitu ya, belum ada mesin dan sebagainya, maka lebih gampang membayangkan manusianya di mana, nanti jalurnya gimana. Tapi kalau sudah ada, saudara mungkin akan kesulitan. Oleh sebab itu, perlu ada yang namanya analisis terkait error dan ada solusi terhadap penyebab error tersebut. Oke. Ya. Nah, task analysis atau analisa terhadap tugas. Identifikasi terhadap operasi yang dikerjakan dan sistem yang berelasi dengan itu. Spesifikasi of the system meaning level, tingkatannya, mana yang berbahaya, mana yang tidak, yang nanti ujung-ujungnya adalah kebutuhan training. Ya. Jadi mereka dimasukkan ke sana. Jangan mempekerjakan operator tanpa pengetahuan ketika dia harus berurusan dengan area-area yang berpotensi bahaya. Itu namanya memasukkan orang ke kandang singa. Begitu. Tapi dia harus dibekali, harus disiapkan, baik itu dengan training maupun dengan prosedur. Nah, kita harus mempersiapkan itu. Jadi ketika mempekerjakan seseorang, tidak melepaskannya begitu saja, tetapi melengkapinya sebagai bagian daripada proses. Action error analysis, ini dia. Review plan safety in case the operator bertindak salah, ya. Or do not act at all, atau malah tidak bekerja apa-apa. Jadi pasif atau sangat aktif sehingga malah berbahaya. Cek workload daripada operator in case terjadi yang namanya simultaneously demons atau pekerjaan yang terus-terusan terjadi dan itu terjadi di fast sequence, harus cepat dan sebagainya. Review jika operator mampu menerjemahkan alarm dan penyebabnya secara jelas. Maksudnya alarm itu apa? Kondisi yang tidak dikehendaki dengan penyebabnya. Jadi kita lihat apakah yang namanya pekerja atau employees itu bisa seperti itu. Itu kaitannya dengan yang nomor 3 tadi kita bahas. Apakah cocok dia bekerja di sana, dia bisa mengatasi kondisi yang tidak dikehendaki dengan baik. Ya? Itu perlu dipikirkan. Performance shaping factors, kita mengidentifikasi apakah ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja atau pelaksanaan satu tugas. Bisa macam-macam, balik lagi bisa ke workload itu tadi, ya. Tugasnya apa, itu biasanya kaitannya nanti dengan ini. Kaitannya dengan ini mana? Ya ini, stres ini. Yang berpotensi terhadap kecelakaan. So you have to identify area-area itu. Oke, jadi beberapa hal untuk pembagian tugas atau task analisis untuk operator, saudara bisa memakai beberapa cara untuk menganalisa atau mengatasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya error. Otomasi ini sering dan hari ini menjadi area yang dikehendaki ada di perusahaan untuk mengurangi error. Pada masa pandemi ini, saudara juga melihat otomasi banyak. Ya, ada orang yang tadinya jualan apa? Untuk pencetan sabun itu pakai sensor, sekarang tambah rame gitu ya, automation. Kenapa? Reduce the risk, mengurangi resiko.
Di pabrik, otomasi juga dibutuhkan untuk mengurangi risiko. Ya, itu yang biasanya dilakukan apabila jenis pekerjaan ini terlalu berat, wes diotomasi aja. Ya, pekerjaan atau keterlibatan manusia yang sesedikit mungkin. Ya, bisa dengan itu. Maintainability dan operability, ya, sebisa mungkin upaya untuk maintenance dan operability oleh human factor bisa diminimalkan, ya, khususnya untuk area-area di mana itu high demand. Proses operation dan layout kita udah kita udah bahas minggu lalu terkait apabila kita berbicara masalah layout plan, maka kita juga harus memasukkan human factor di dalamnya untuk mengurangi error precursor ada di dalamnya. Proses kontrol dan monitoring, dan yang pasti adalah work environment juga harus diperhatikan supaya memberikan working atmosphere yang mengurangi potensi terjadinya kecelakaan. Jadi, 4 hal dalam topik bahasan kita terkait human factors itu saudara perlu ketahui. Ini dia bagaimana membuat yang namanya human factor itu optimum atau maksimal ketika kita berbicara masalah safety. Yang pertama, bangun kulturnya. Karena apabila kultur sudah ada di situ, ya, maka orang akan ngikut pasti. Sulit di awal, tapi begitu kultur itu sudah terbentuk, maka orang-orang baru itu pasti ikut. Pasti ikut. Harus dibangun kultur safety di sana. Yang kedua adalah optimizing. Mana sih yang lengkap? Optimizing human performance dengan bantuan prosedur dan training, supaya ketika dia mengerjakan tugasnya, dia mengerjakannya dengan baik, sesuai dengan prosedur, dan jauh dari potensi risiko kecelakaan kerja. Yang ketiga, analisa kondisi manusia pada high demand situation, tempatkan orang yang tepat pada kondisi atau pada tipe-tipe pekerjaan yang load-nya tinggi, sesuai dengan tipe mereka masing-masing. Itu bisa dianalisis. Dan yang keempat terakhir adalah human factor sebagai bagian dari engineering design proses, yaitu ketika saudara melakukan yang namanya desain terhadap proses engineering, lihat posisi manusia bagaimana. Jauhkan dia dari area-area yang berpotensi risiko, ganti dengan teknologi, gitu ya. Kondisikan working atmosphere-nya tadi itu, ya, supaya dia juga bisa bekerja dengan dalam tanda kutip nyaman, kinerja bisa optimum, potensi risiko bisa minimum. Itu adalah 4 faktor terkait tentang human factor. Harapannya jika kita melakukan itu, maka manusia ini, human factor ini ketika ada di dalam perusahaan, dia langsung tune in dan bisa memperkecil terjadinya risiko kecelakaan. So, that is basically what I want to share ke saudara. Ini tentu saja adalah satu materi yang sebetulnya saya switch, ini adalah materi setelah UTS, tapi saya taruh karena saya lihat materi yang tersisa itu lebih berat, ya. Jadi mungkin tidak cukup dalam satu kali pertemuan. Saya mau lebih banyak diskusi. Sementara ini sudah minggu ke-7, sehingga biarlah human factor menjadi penutup di minggu ke-7 ini. Oke. Itu dari saya. Anyway, do you have any question? Apakah Bu Tuani sudah memberikan kepada saudara info tentang UTS? Kita UTS kapan ya?
Hari Selasa minggu pertama, Pak. Hari Selasa minggu pertama, berarti minggu depan ya? Iya, Pak. Oke, saya rasa tetap melalui ULS, tidak bisa tidak, karena sistem perkuliahan kita masih daring, sistem UTS, sorry, maksud saya, masih daring. Oh, saya kelupaan, apakah ada presentasi untuk tugas yang kemarin, saudara simpan dulu ya, terkait itu. Pak, boleh bertanya apa enggak, Pak? Risa, silahkan. Tadi kan ada kayak instruksi itu kayak membosankan gitu ya, Pak, bagi pekerja. Terlalu formal atau terlalu kompleks gitu, Pak. Nah, kalau saya lihat-lihat itu di kayak industri digital kayak Gojek atau apa gitu, kayak ngasih instruksi ke customer atau apa gitu dengan bahasa yang sangat apa ya, keseharian gitu, Pak. Jadi langsung apa ya, istilahnya nggak malas untuk baca gitu, Pak, jadi tertarik untuk baca. Nah, kalau di perusahaan gitu baiknya kita menggunakan bahasa keseharian atau yang formal ya, Pak, ya? Nah, saya rasa itu bisa menjadi salah satu terobosan. Gitu ya. Formality, apakah mengurangi causality atau apakah formalitas itu bisa menjamin terjadinya pencegahan kecelakaan? Menurut saya tidak juga. Gitu ya. Jadi ide apakah yang namanya prosedur tertulis itu harus formal, saya sendiri berpendapat tidak. Sesuaikan aja dengan kondisi atau area di tempat di mana dia bekerja. Siapa tahu bahkan seperti yang dikatakan Reza, dengan bahasa gaul atau dengan bahasa yang non-formal, pesannya lebih ditangkap dengan mudah oleh pekerja yang bekerja di sana. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan untuk itu. Tidak menutup kemungkinan untuk formal, non-formal. Saya rasa sah-sah saja. Tapi yang perlu diperhatikan kadang-kala formal itu kan bahasanya bahasa-bahasa khusus ya. Sementara orang yang bekerja di satu perusahaan mungkin berasal dari beberapa daerah mungkin. Sehingga kalau penggunaannya penggunaan bahasa khusus atau bahasa lokal bisa jadi membuat tidak tahu satu sama lain. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Thank you. Saudara, saya kasih saudara small task yang 3 grup jadi satu itu ya. Saya hampir lupa. But we don't have time anyway today. Ya. Karena saudara banyak, kita mungkin simpan minggu ke-8, 9 akan diisi Pak Putu kalau saya nggak salah. Saya akan bertemu saudara kembali di minggu ke-10 ya. Jika saya tidak salah 10 atau 11. Di 3 pertemuan dengan saya yang berturut-turut, kita diskusi ya, untuk beberapa hal terkait K3, termasuk yang saudara sudah siapkan. Okay, any other question atau sharing? Thank you, Reza. No? Tidak ada? Oke, Hubert, thank you. Yang layout kita simpan, saya akan bahas nanti di PTS ya. Oke, if you don't have any question, saudara bisa show up. Saya rasa pengumuman terkait tentang WLS nanti akan disampaikan oleh Bu Tuani. Yang pasti sekali lagi, kita akan ujian dengan basis daring atau online. Good, 72 peserta.
Itu satu ya. Saudara, hari ini full kuliah berarti ya. Saya membayangkan saya hari ini 3 aja sudah berkunang-kunang. Saudara bisa 4, 5 ya tambah. Itu tadi, cognitive task analisisnya jangan-jangan terlalu berat. Sudah pusing kata Hubert. Sudah pusing. Oke, ada lagi. Ya wis, Hubert sok sibuk. Ada turu ya. Oke. Saya itu ya. Apa? Hari ini. So, sukses untuk K3-nya. Mestinya K3 sukses lah ya. Kerja atau mata kuliah yang ya nice to know, tapi tingkat urgensi atau tingkat signifikansinya di pabrik tinggi. Kalau saudara nanti kerja di area itu pasti akan lebih sakti di sana. Oke, so jam 5 saya akhiri untuk K3. See you di UTS dan see you setelah UTS. Makasih banyak, Pak. Have a good day. Makasih, Pak. Makasih, Pak. See you. Makasih, Pak. See you. Terima kasih, Pak. Ya.